Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Ya, itu Rocky Gerung. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Resmi dong saya boleh bilang bahwa Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti. bahwa akan didemo lagi nih karena ulah Pak Jokowi. Kita sebut Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, di video kali ini masih tentang Rocky Gerung yang bisa dibilang kalang kabut setelah disenggol Pak Prabowo. Ya, kita tahu sendiri lah ya kan, Rocky Gerung ini seringlah mengatakan Pak Jokowi bajingan tolol, ya kan, dan sekarang ngatain Pak Prabowo bajingan tolol juga. Dan setelah Pak Prabowo menyenggol Rocky Gerung, ya kan, Rocky Gerung ini kalang kabut ya, sibuk klarifikasi sana sini. Dan ya, kita tahu sendiri dah, si Rocky Gerung ini sekarang mungkin lagi panik, ya kan, guys. Oke, langsung saja kita simak video ini. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Ya, itu Rocky Gerung. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Ya, kita udah tahu, Pak. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Kampret yang satu ini. Jadi, ya kan, saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. wartawan bertanya, apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya, itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit, tapi sebenarnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama tuh. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya, kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di Presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilangnya nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Iya kan, Presiden ke-8 katanya, ya kan, Pak Prabowo. Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan, Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol, kau yang bangsat. Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolol, kau yang tolol, Rocky Gerung. Ya, kami organisasi Grip Jaya mengecam keras Rocky Gerung, mengutuk keras. Pak Prabowo akan
akan didemo lagi nih karena ulah Pak Jokowi. Kita sebut aja ulah karena bukan untuk mengatakan beliau berulah, tapi ulah dalam pengertian kemampuan Jokowi untuk mengelak, ngeyel sambil melepaskan beban dan membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi dalam pikiran Pak Jokowi ya udah tidak jadi kenaikan uang kuliah, tetapi nanti di zaman Pak Prabowo mesti dinaikkan uang kuliah itu. Jadi beban yang harusnya diselesaikan hari ini ditunda ke pemerintahan berikutnya. Dan begitu banyak hal yang juga dibebankan lagi oleh Pak Jokowi pada Pak Prabowo. Jadi sebetulnya kita akan lihat bagaimana ya kesibukan Pak Prabowo di hari-hari mungkin 100 hari pertama untuk memeriksa mana yang layak diteruskan, mana yang tidak layak diteruskan dari kebijakan Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Jokowi masih ada di dalam kabinet Pak Prabowo, entah sebagai penasihat utama atau melalui Gibran masih ingin menitipkan kebijakan, pasti kebijakan Jokowi ini harus dijalankan. Karena Prabowo sendiri yang berjanji bahwa dia akan menjadi penerus dari Pak Jokowi. Dalam momen kegelisahan politik semacam ini, ketidakpastian arah, maka yang bermain adalah para buzzer tuh yang mulai mengedit-edit video lama lalu ditempel-tempelkan, sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Itu nggak ada gunanya, sebab ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemerintahan, maka pasti saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat emang Pak Prabowo kan mau melanjutkan IKN SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya Presiden ke-7 maksudnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah keadaan semacam sekarang ini itu menghasilkan banyak betul sensasi dan upaya untuk memancing di air keruh. Tapi pancingan itu sebetulnya tidak ada gunanya kalau Presiden Prabowo memperlihatkan arah kebijakan yang betul-betul bisa dieksekusi itu. Hari ini Rocky Gerung memberikan klarifikasi dan pembelaan terkait pernyataan dia sebelumnya yang sekarang dipermasalahkan oleh banyak orang yang membuat emosi banyak kelompok relawan. Dan Rocky Gerung memberikan pembelaannya itu dengan cara yang agak-agak panik dan ngeles. Karena menurut Rocky Gerung gitu ya, yang boleh terhina itu hanya manusia katanya. Karena yang punya martabat itu ya manusia, bukan presiden. Sementara presiden itu adalah fungsi dan jabatan. Ini kan pernyataan-pernyataan yang ngeles gitu ya, pembelaan-pembelaan yang panik gitu. Ya karena ketika Rocky Gerung menyebutkan Presiden Jokowi gitu ya, ya Jokowi itu adalah nama manusia yang menjadi Presiden Indonesia hari ini. Dan Presiden Indonesia hari ini adalah seorang manusia bernama Jokowi. Jadi ketika Rocky Gerung menyebutkan Presiden Jokowi, yang dia hina, yang dia lecehkan adalah manusia gitu. Iya, oke lah dia menghina presiden gitu ya, melecehkan jabatan dan fungsinya. Tapi kan dia juga sebutkan nama Jokowi di sana. Dan Jokowi itu nama manusia gitu. Jadi ketika sekarang ada banyak relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian gitu ya, itu juga adalah kumpulan dari sekian banyak manusia yang ada di Indonesia. Memang namanya adalah organisasi relawan. Itu bukan manusia gitu ya, itu organisasi ormas gitu ya. Tapi di dalamnya isinya manusia semua. Ini perlu saya jelasin gitu ya, karena kayaknya Rocky gak ngerti. Jadi ketika Rocky coba ngeles bahwa presiden itu tidak bisa terhina dan gak bisa dihina karena dia bukan manusia, tapi kan faktanya yang menjadi presiden Indonesia hari ini adalah manusia bernama Jokowi. Dan ketika Rocky menyebut nama Jokowi, Presiden Jokowi, maka yang dia hina adalah manusia. Makanya kemudian relawan-relawan Jokowi jadi marah dan murka atas penghinaan ini. Karena manusia-manusia ini, termasuk saya, adalah orang-orang yang selama ini memilih dan mendukung Presiden Jokowi, Presiden Indonesia.
Jadi kalau Rocky nggak mengerti di mana letak kesalahannya, coba kita ketemu aja gitu ya. Di mana kayak gitu ya, terserah lah. Biar dia ngerti gitu. Kalau manusia marah itu kayak apa? Kalau manusia itu memukul itu kayak gimana rasanya? Ya mana tahu dia nggak ngerti gitu. Ya pengen saya kasih tahu gitu. Ya karena kalau dia merasa bahwa dia tidak menghina, coba kita ketemu gitu. Ya nggak usah sama banyak relawan, sama saya aja nggak apa-apa. Cengkel gitu. Dari yang sebelumnya udah saya coba tahan-tahan emosi orang-orang gitu ya. Ini sekarang malah menjengkelkan sekali pembelaannya gitu ya. Ya karena ketika dia merasa tidak menghina gitu ya, itu jadi lebih menjengkelkan lagi. Awalnya saya pikir ketika dia menghina Pak Jokowi, ya udahlah biasa. Rocky itu dari dulu kayak gitu. Sejak lahir dia udah kayak gini kayaknya gitu ya. Kalau bayi lain itu owek-owek, dia dungu gitu. Bunyinya lain memang kayaknya gitu. Udah saya tenang-tenangin nih relawan, tapi dia malah memberikan pembelaan yang menurut saya itu nggak masuk akal. Karena menurut Rocky dia nggak menghina, dia hanya mengkritik katanya. Ini kan lebih menjengkelkan lagi. Udah tahu menghina tapi nggak merasa, malah membela diri dan merasa hanya mengkritik. Mengkritik apa gitu? Kalau kamu bilang bahwa Rocky mengkritik kedudukan Jokowi sebagai presiden dan sebagainya, itu nggak bisa kita terima. Karena semua yang dia sampaikan sama sekali bukan kritikan. Bajingan, tolol, dan pengecut itu bukan kritikan, itu penghinaan. Itu jelas penghinaan. Kalau ada orang disebut bajingan, tolol, dan kemudian menganggap bahwa pernyataan itu adalah kritikan, maka dia yang tolol. Dia yang tolol, gitu. Dia yang dungu tuh. Jadi kalau Rocky merasa bahwa dia tidak menghina, dia hanya mengkritik katanya, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dia yang selama ini merasa paling pintar sendiri itu dia nggak tahu bedanya antara mengkritik dan menghina. Nggak bisa bedain itu. Karena ketika dia menghina, dianggap mengkritik. Beda padahal. Ya, itulah dungunya Rocky. Tapi ya begitulah orang-orang yang panik gitu ya. Kayaknya Rocky itu sekarang ini benar-benar panik. Karena nggak biasanya gitu. Kalau biasanya dia itu menyebutkan atau bikin kontroversi, itu dia muncul dengan pembelaan yang meyakinkan. Ini sekarang dia agak down tuh. Nggak tahu apa yang terjadi semalam. Panik kayaknya gitu. Sampai kemudian mengklaim bahwa dirinya itu nggak menghina, dia hanya mengkritik. Karena dari pernyataan ini saya jadi melihat lagi video Rocky Gerung yang beredar di banyak grup WhatsApp itu gitu. Karena setelah saya coba amati dan perhatikan gitu ya, Rocky Gerung kan mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi ini bajingan yang pintar katanya, maka dia harusnya bisa menerima tantangan debat oleh Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat ini siapa gitu, sampai kemudian bisa mengubah posisi Pak Jokowi. Apa gunanya coba debat sama Jumhur Hidayat? Loh, Pak Jokowi sebagai presiden punya orang-orang terbaik di Indonesia. Ada Ibu Sri Mulyani, Mahfud MD, dan yang lain-lain. Ada juga menteri yang nggak baik, tapi banyak yang baik gitu ya. Jadi atas alasan apa kemudian Pak Jokowi harus menerima berdebat dengan Jumhur Hidayat? Ya kalau bagi saya gitu ya, ketika Rocky Gerung menyebutkan bajingan, tolol gitu ya, itu jelas adalah sebuah penghinaan. Kalau soal pengecut, kita masih bisa berdebat gitu ya. Kalau Rocky menyebut Pak Jokowi pengecut, kita masih bisa saling tanya jawab gitu ya. Karena bagi saya, ketika Rocky menyebut Pak Jokowi adalah seorang pengecut gitu ya, itu agak lucu. Karena orang yang disebut pengecut itu adalah orang yang berani menikah dan punya 3 anak. Sementara yang menyebut Pak Jokowi pengecut adalah orang yang sampai sekarang usia 64 tahun, sudah tua gitu ya, belum menikah dan nggak punya anak. Jadi kalian bisa nilai sendiri mana yang pengecut ya. Ya karena menikah itu soal tanggung jawab gitu ya. Berani menikah, berani punya anak, berani bertanggung jawab kepada anak dan istri, itu adalah keberanian tertinggi yang dialami oleh mayoritas masyarakat, oleh mayoritas manusia di muka bumi ini. Sementara orang-orang seperti Rocky ini nggak berani nih. Bagaimana mungkin dia bicara soal negara, soal bangsa gitu ya. Sementara untuk memimpin, untuk berani memimpin satu rumah tangga saja, dia nggak berani. Lah kok bicara jauh-jauh soal negara? Ya guys, kalau kita lihat ya di sini Rocky Gerung memang benar-benar panik setelah disenggol Pak Prabowo ya kan guys. Sibuk klarifikasi sana sini ya kan. Katanya diedit lah apalah ya kan. Tapi kalau kita dengar ya memang jelas ya Rocky Gerung mengatakan Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol ya kan. Nah, memang kalau pinter ngeles ya Rocky Gerung ya kan, katanya tidak menghina orangnya, menghina jabatannya. Waduh, ini sih parah nih, konyol sih, bodoh lah menurut aku ya kan guys. Karena masa misalkan ada bapak-bapak misalkan terus dikatain bajingan tolol gitu ya kan. Tapi aku bukan menghina engkau gitu ya kan. Aku menghina kedudukanmu sebagai bapak-bapak ya kan, nggak masuk akal juga ya kan. Ini bodoh namanya ya kan. Ya itulah ilmu ngelesnya Rocky Gerung. Tapi siap-siaplah lah ya, Rocky Gerung ini udah dikasih amaran oleh Pak Prabowo. Sekali lagi
kau buat seperti itu, kau katakan Pak Prabowo seperti itu, maka siap-siaplah ya akan dikarungkan. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian tentang si Rocky Gerung ini, silahkan komen di bawah ya. Cocoknya diapain gitu ya kan, kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.